ini sudah menginisiasi kegiatan evaluasi kegiatan kemahasiswaan yang kita lakukan selama 1 tahun sampai 1 tahun. Kalau kepimpinan itu tinggal 2 bulan lagi akan kita capai. Itu bagian daripada evaluasi kegiatan hari ini, sekaligus menyiapkan tindak lanjut apa yang menjadi program kita ke depan, sehingga program kemahasiswaan ini betul-betul mendapatkan porsi yang proporsional, baik dari sisi prestasi maupun dari sisi kebiayaan. Ya, kami sengaja mengundang Ibu Kabak supaya mengawal kebiayaannya, supaya dalam penanggaran kegiatan kemahasiswaan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Ini harapan kami dari kegiatan evaluasi kemahasiswaan ini. Kita tidak mencari kesalahan, karena memang 1 tahun kepemimpinan kita tentu mencari formulasi. Ya, jadi Pak Rustam tidak usah panas dingin dulu. Apapun yang kita hasilkan itu adalah sebuah bentuk pembelajaran. Ya, pembelajaran. Kita belajar dari pengalaman, ya, best practice, best experience, belajar dari pengalaman, ya, jadi supaya tidak terulang ke depan. Kita sudah mencermati dengan baik beberapa kondisi yang memang menjadi realitas dan fakta dari berbagai event yang kita sudah ikuti dari kegiatan kemahasiswaan. Kiranya perlu perencanaan yang matang. Kiranya perlu pengorganisasian yang matang, yang baik. Kiranya perlu kerjasama yang baik antara pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan mahasiswa itu sendiri, orma itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari sisi infrastruktur, ruangan itu sudah diperbaiki, hingga memang di masa pandemi ini kita tidak bisa berada di kampus. Ya. Kita berharap kita bisa ketemu setiap saat, tapi tidak bisa. Ya. Memang situasinya seperti itu. Dari sisi jumlah, mahasiswa PIP itu sangat banyak sekali. Tapi dari sisi jualan, kita masih minim sekali. Nah, ini yang kita evaluasi. Ya, apakah memang kita tidak punya bakat, atau bakatnya tidak pernah disalurkan dengan baik. Dan sebagai bentuk juara apa kegiatan ini dan itu di dalam kegiatan kemahasiswaan, itu akan lebih memudahkan kita untuk masuk dunia kerja. Ya, jadi ketimbang Anda hanya kuat secara akademik tapi minim prestasi di kemahasiswaan, itu susah. Apalagi kalau di zaman sekarang networking itu penting. Ya, jadi orang yang memiliki pertemanan yang banyak itu melalui apa? Melalui kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana Anda menjadi pemimpin itu bisa dilahirkan dari mana? Dari kegiatan kemahasiswaan. Tidak ada orang yang bisa jadi pemimpin tanpa kegiatan kemahasiswaan, tiba-tiba jadi pemimpin bebas. Tidak ada. Jadi best practice-nya didapatkan melalui apa? Melalui kegiatan kemahasiswaan. Jadi kami mengajak adik-adik yang tergabung dalam kegiatan Ormawa ini sudah berada pada jalur yang benar. Ya. Jadi harus ada apa? Keseimbangan antara keberhasilan akademik dengan keberhasilan di bidang kemahasiswaan. Jangan sebaliknya juga, berhasil dalam bidang kemahasiswaan tapi tidak berhasil dalam bidang akademik. Nah, itu tidak juga baik. Kemahasiswaannya menjadi mahasiswa abadi, ya, akademiknya tidak berhasil, bahkan tidak menjadi sarjana, itu tidak boleh. Ya, jadi tolong ketika Anda menjadi pengurus Ormawa, prestasi akademiknya juga harus diperhatikan. Ada beberapa event yang menjadi keseriusan kita, ya, menjadi catatan kita. Bahkan kami sudah diskusi dengan Pak Wali juga. Banyak event-event yang mesti Anda bisa ikuti, ya. Jadi sebagai bentuk komitmen kita di tingkat fakultas, kalau Anda bersedia dan memiliki minat di sana, di dalam kegiatan
Contohnya dalam kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Nasional, FTQ, debat, kompetisi, pemilihan mahasiswa berprestasi, Pekan Ilmiah Nasional, PIMNAS, lomba inovasi digital, Festival Film Tari Indonesia, Festival Kompetisi Inovasi Bisnis Indonesia, termasuk Pekan Olahraga Mahasiswa, POMNAS, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seni, baik di tingkat universitas, provinsi maupun nasional. Tentu fakultas akan mensupport. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengorganize siapa yang akan mengikuti itu? Jadi tolong dukungan teman-teman atau adik-adik di Ormawa itu bisa melihat potensi-potensi itu pada mahasiswa baru kita. Nah, hari ini kita akan kedatangan, atau bulan ini kita akan kedatangan adik-adik mahasiswa baru kita. Bagaimana Anda melihat, mencermati potensi yang dimiliki mahasiswa baru itu, dia hebatnya di mana dan prestasi apa yang sudah diraihnya sebelumnya. Perlu Anda catat. Jadi tolong dukungan HMJ dan senat fakultas itu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh adik-adik, termasuk teman sejawat. Kita tidak ingin potensi itu hilang begitu saja. Jadi tolong kepada adik-adik kita yang di Fakultas Pendidikan, kalau Anda punya bakat, punya talent, passion tertentu dalam bidang tertentu, apakah atau skill Anda dalam bidang tertentu, tolong disampaikan. Contohnya Anda berbakat dalam bidang seni, menjadi penyanyi, atau memiliki keahlian dalam bidang menguasai alat musik tertentu, sampaikan. Jadi Pak Walentika akan menyalurkan talent itu pada kegiatan-kegiatan yang cocok. Nah, hari ini kita akan mengevaluasi Pak Wade, tolong dibuatkan formnya, sekaligus nanti pada mahasiswa baru juga kita akan membuat formnya untuk didistribusikan. Dan kalau boleh, semua Ormawa itu ada kontak person dan emailnya, sehingga mudah berkomunikasi. Kalau perlu ada dalam satu grup, ya, Ormawa yang kemarin tahun lalu kita tidak dibuatkan grupnya, kita pimpinan fakultas tidak tahu ada Ormawa ini aktif atau tidak. Nah, kalau boleh dibuatkan grupnya. Jadi kita bisa monitor mana HMJ yang aktif, mana senat yang aktif. Pak Wadek, betul? Ini Pak Wadek 2. Nah, ini beliau terlambat. Insya Allah walaupun terlambat, tetap dukungan BPI dan juga akan semaksimal mungkin. Ya, tepuk tangan dulu Pak Wadek 2 ya. Jadi sengaja diundang Pak Wadek 2 supaya Pak Wadek 2 mendengar apa yang menjadi rencana kita. Pertama. Jadi itu. Jadi kita HMJ itu kalau diidentifikasi, saya lihat di Facebook sudah lumayan ketinggiannya, ya, ramai. Apalagi di postingnya Pak Utoyo. Apalagi kalau ada artis tahun itu, aduh, berulang-ulang kali di posting itu. Videonya banyak. Memang yang masuk hari ini. Jadi PAUD itu termasuk jumlah mahasiswa terbanyak di UNB yang masuk. Ya, 5 besar PAUD. Tepuk tangan dulu Pak. Itu menandakan minat masuk PAUD itu tinggi sekali. Mungkin karena Pak Utoyonya yang aktif di media sosial, sehingga banyak sekali minatnya. Tapi bersyukur, ya, bersyukur kita Pak Utoyo itu sangat progresif dan sangat responsif dengan generasi milenial. Terima kasih buat saya. Nah, jadi tolong adik-adik dari pengurus Ormawa didistribusikan nanti formnya itu Pak Bram, Pak Wadik 3, sekaligus menyiapkan kegiatan
penerimaan mahasiswa di tingkat fakultas secara daring, ya. Apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk virtual online, silakan. Nanti kita rencanakan sekarang ini, ya. Kapan harinya? Mungkin nanti ada yang menjelaskan. Karena saya lihat di program tinggi lain itu ketika penerimaan itu pimpinan fakultas menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang dan lain-lain, bla bla bla. Sekaligus nanti akan ada testimoni kenapa Anda pilih PAUD. Nanti kita jadikan sebuah video. Jadi testimoni ini penting bagi kita. Kenapa mahasiswa baru untuk pilih jurusan yang ada? Nanti kita akan jadikan itu sebagai bentuk, oh ini pilihannya karena ini. Sekaligus kita ingin menggali potensi yang dimiliki calon mahasiswa kita. Ini harapan kami. Kegiatan-kegiatan yang belum berhasil tahun ini, nanti tahun 2020 kita punya target yang besar, mimpi kita sangat besar sekali. Kita ingin menjadi yang terdepan, ya, seperti motonya Yamaha, ya, semakin depan. Nah, mestinya prestasi kita seperti itu, karena kita memiliki budaya kerja champion, ya, budaya kerja juara. Budaya kerja kita juara, tapi kinerja kita tidak juara dan prestasi kita tidak juara, ya nonsense juga. Ya, jadi harus diiringi dengan prestasi kita. Jadi tolong kepada adik-adik kami mahasiswa yang tergabung dalam Formawa, mari kita berjuang mengharumkan nama Fakultas Pendidikan. Ya, di tangan Anda prestasi itu bisa diukir, dan prestasi Anda itu akan menjadi rekam jejak terbaik untuk Anda ke depan. Barangkali ini sambutan kami akan terus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Insya Allah ini Pak Utama ada dari Polda datang, itu akan memberikan billboard tentang Oke, barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan, perlu kami informasikan kepada teman-teman sekalian, dan mungkin teman-teman sekalian juga mengalami hal itu, bahwa sesungguhnya untuk masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan ini betul-betul terseleksi, dan banyak sekali peminat yang masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan ini, sehingga dari seleksi yang masuk, Anda ini adalah hasil dari seleksi tersebut. Anda yang sangat luar biasa tergabung, bisa masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang lainnya tidak bisa lanjutkan. Jadi kita ini sudah terseleksi, orang-orang hebat semua. Jika dibandingkan dengan fakultas lain, yang penerimaan dengan nomor ini agak beda dibandingkan dengan punya kita. Berarti secara akademik kita hebat. Kalau orang hebat akademik, tentunya ada ada ikutan-ikutan di belakangnya. Cuma karena kita tidak tertata dengan bagus, tidak terinventaris bagus, maka sulit kita mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, mari Pak Kajur yang ganteng, silakan. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Kajur. Ya. Ya, saya lupa saya bilang karena kedatangan orang ganteng. Jadi begitu. Karena kita tidak tertata dengan bagus. Nah, hal ini jadi acuan kita, jadi pelajaran kita untuk kedepannya. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita hadirkan di tempat ini? Selain kegiatan evaluasi yang telah kami sampaikan tadi, kita juga akan melaksanakan persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, mahasiswa baru ini adalah juga merupakan hasil seleksi yang sangat luar biasa. Nah, potensi-potensi ini yang perlu kita data dan perlu kita kita petakan agar supaya kita bisa mengikuti event-event kayak kemarin itu. Jujur saja fleksibilitas ada 16 cabang kegiatan yang dilakukan, kita hanya mengikuti 3 cabang kegiatan.
nama-nama semua terisi, tetapi hampir semua tidak ada. Itu sangat, kita sudah telepon, sudah kita ikut berbagai macam alasan. Bahkan ada yang kita yang tidak termasuk di dalam data itu, kita telepon dan alhamdulillah mengikuti kegiatan itu. Nah, ini menandakan bahwa kita tidak siap karena kita tidak punya data. Nanti insya Allah berikutnya kita akan perbaiki. Jadi potensi-potensi teman-teman yang dari semester 3 ke atas, baik tambahan dengan semester 1 yang akan masuk ini akan kita inventaris. Nanti insya Allah kemarin kita bincang-bincang dengan pembina kemahasiswaan Pak Ade dan teman-teman lainnya. Kita akan siapkan sanggar pembinaan mahasiswa. Jadi semua kegiatan kemahasiswaan yang dilombakan maupun baik tingkat fakultas, universitas maupun nasional dan lain sebagainya, itu akan kita siapkan kader-kadernya. Ini lebih ya. Nanti kita akan bimbing. Kemarin waktu kegiatan saya lihat sangat luar biasa sebenarnya kita ini, cuma tidak terinventaris itu. Kemarin kegiatan PKMB penulisan proposal, kayaknya kita terbanyak proposal yang masuk. Kalau mau itu animo kita luar biasa. Cuma belum tercover karena butuh latihan berulang-ulang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Insya Allah untuk berikutnya ke depan mulai kita inventaris semua kemampuan keahlian teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan berikut, kami sementara mendata apa-apa saja yang akan menjadi masukan untuk kegiatan kita ke depan. Mungkin ada saran dari teman-teman, baik dosen maupun mahasiswa untuk kedepannya agar supaya kita tampil prima dan bagus dan bisa mengikuti semua kegiatan baik event fakultas, universitas dan lain sebagainya. Kita berikan kesempatan, silakan. Silakan yang dari sana. Hormat dari pimpinan jurusan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira karena ini evaluasi kegiatan mahasiswa. Saya tidak bermaksud mengevaluasi, mungkin hanya sekedar memberikan pendapat. Saya memang secara psikologis bisa membaca suasana kebatinan dekat bahwa kita mahasiswa kita tidak sesuai dengan harapan dia, ekspektasinya sangat tinggi. Kita ingin kemudian berpesta pori dengan saudara-saudara, tapi ada hal yang mesti dilupakan. Seperti apa ya? Di awal-awal kemarin menjadi kemahasiswaan, bahwa orang-orang yang ikut SEA Solider tidak ada yang instan sampai bisa langsung juara. Kita harus menanam bibit yang bagus, letakkan di tanah yang subur, kemudian itu butuh pupuk dan butuh petani yang bagus. Dan ini kita belum melalui itu. Kenapa? Ada beberapa faktor. Karena memang situasi dan kondisi saat ini itu tidak mendukung begitu, sehingga kita tidak bisa menyandingkan dengan kondisi lain. COVID ini seperti berkira tidak terlihat yang kemudian membatasi semua aktivitas kita. Saya percaya bahwa dia kemarin punya plan yang bagus. Kita ingin untuk mereka dengan cara yang bagus, tapi susah. Memang kita tidak bisa bertemu langsung. Sementara kegiatan itu ya ada yang menuntut untuk aktivitas langsung. Jadi saya kira sekarang kita tidak bisa menyesali apa yang sudah terjadi, tapi menjadi pembelajaran bagi kita. Harapan dan kenyataan itu mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ke depan mungkin mudah-mudahan setelah fase ini berlalu, kita sudah bisa memulai memperbaiki cara pandang dan cara gerak kita. Seperti
yang paling berkesan itu dan yang paling populer di tingkat mahasiswa itu adalah seperti bukan ilmiah nasional itu yang paling penting sih tingkat mahasiswa dan ini karena kaitannya dengan akademis dan tidak ilmiah, maka perguruan tinggi seperti UNM itu ini ada sekedar sharing dengan teman yang membina bagian Pak Sultan. Kemarin UNM itu makin banyak menolorkan dan ikut lolos juara. Dan dia tidak instan. Dia memang mulai dari awal dia mencari diri di setiap jurusan. Kemudian ini karena kesannya agak dipaksa gitu. Memang sesuatu yang baru itu yang pendekatan seperti itu yang dipaksa. Cari bibit yang tak bentuk, tak karantina itu berminggu-minggu hotel. Mulai dari bagaimana memilih konten sebagai usulan, bagaimana pola penulisannya, bagaimana pola pemecahkan masalahnya, sampai kepada bagaimana dia terupdate dan submit, itu dibina mereka. Dan apa kata rektornya, ini memang membutuhkan dana yang besar. Mereka gelontorkan dana besar untuk itu. Fakultas ini punya dana yang besar untuk itu. Kalau mau lihat juaranya, tanam dulu baik-baik dananya. Jadi itu penting saya kira. Kita jangan setengah-setengah. Kalau mau juara, jangan mengharapkan sesuatu yang besar sementara kita jangan berkorban. Kita tidak perlu simbol-simbol. Kita tidak perlu pencitraan. Tapi betul-betul seperti saya percaya bahwa kita sangat maksimal dan bermaksud, tapi kita sokong betul. Pendampingan juga saya kira. Kemarin kami di jurusan itu berharap setelah direkrut mahasiswanya, ini loh pendekatan, ini dananya ya. Bagaimana pola pembinaan itu? Siapa yang bertanggung jawab terhadap dana ini dan siapa yang bisa kemudian tidak khusus saja semester ini kita tidak perlu menikmati bagaimana terusnya berjuang. Karena perguruan tinggi lain begitu. Di wilayah timur Indonesia UNAS memberikan pengalaman diri kita. Mahasiswa kan karantina di hotel berminggu-minggu. Dia bilang sampai 3 minggu sebelum tersakit itu harus memastikan bahwa mereka memang layak sebelum terkirim. Kalau tidak layak, tidak usah kita itu pendekatan mereka. Itu dari sisi persiapan. Saya kira memang tidak butuh kerja keras seperti mereka dengan sama-sama berubah. Memang situasi-situasi seperti ini mungkin kita semua bingung. Saya tahu persis Pak Utami ini hanya karena dia bisa mengendalikan suasana batinnya selain pekerjaannya dan fisiknya tetap terjaga jauh di balik itu saya membaca suasana kebatinan ada kegalauan. Saya kira itu pertimbangan saya. Jadi memang betul teman-teman ini bentuk bahwa mereka sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa. Ini mereka datang. Kalau mereka acuh, ya mereka pasti tidak datang. Atau karena ada tarik saling mencintainya antara D3 dengan mahasiswa. Karena sudah ada kecintaan itu, maka kecintaan itu tidak itu saran saya. Ini potensi besar. Kehadiran adalah potensi besar yang kita manfaatkan. Mahasiswa juga ini karena mungkin butuh sentuhan yang halus gitu. Ya, halus. Iya dibahas halus. Saya kira cukup sekian dari saya. Para wadik tiga, adik dan teman-teman kadu, seju, dan mahasiswa yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan evaluasi kegiatan mahasiswa pada hari ini. Memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arifin saya sangat setuju. Dan di sini kita kan membina mahasiswa. Jadi membina mahasiswa itu bukan berarti nanti sudah pada saat kegiatan kurang 2-3 hari. Artinya pembina mahasiswa yang ada di jurusan itu kita maksimalkan. Dalam tanda petik, mereka itu memang benar-benar kita bina sesuai dengan potensi bakat yang dimiliki. Saya kasih contoh seperti jurusan PPS. Sinerga, dia itu lebih ahli di
dangdut, tapi dia dikasih beatbox. Jadi itu ada perjuangan. Jadi usahakan jangan kami yang ini PGSD, yang ini soal, yang ini soal, jangan. Kita kasih sesuai yang memang ini dia itu saya ini kalau bilang saya kemarin waktu dekan saya perjuangan, tapi kalau kau saya itu tidak, akhirnya kan ada dipaksakan jadi tidak dapat apa-apa. Artinya di sini kita jangan hanya mengambil yang ini jurusan ini yang ini jangan, tapi kita lihat bakat mereka supaya mereka itu benar-benar menyalurkan bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga kita tidak sia-sia kita melatih mereka. Dan yang dari itu, mohon maaf ini ya, mohon maaf ini cuma saran. Mahasiswa itu akan berlomba untuk mencapai juara itu apabila mereka itu dikasih reward. Misalnya, kalau juara 1 nanti kado yang akan hadiah misalnya, atau dari Pak pimpinan atau Pak Dekan, juara 2. Jadi mereka itu ada termotivasi, sudah latihan capek-capek dari pagi, mulai latihan jam 8, akhirnya mulai jam 10, akhirnya mereka sarapan dan seterusnya, akhirnya tidak ada motivasi. Jadi itu juga hal-hal kecil tapi perlu kita perhatikan. Satu kali latihan, makan, satu kali makan, tidak sama. Artinya mereka punya kondisi itu harus kita perhatikan, karena ini kita mencapai suatu kejuaraan itu harus ada perjuangan, pengorbanan waktu, fisik, dana dan sebagainya. Itu kan kita ingin juara. Tapi kalau kita hanya cuma kita perjuangan cuma tenaga tapi yang lain tidak ada, tidak akan mungkin itu akan tercapai. Karena semua itu harus secara bersinergi. Sehingga mahasiswa itu memang benar-benar perhatian soalnya gitu kan, sampai ke sana kalau dia mau kasih makan sorba, baru siang lagi mau makan seperti itu, tidak bisa tambah semangat. Artinya boleh supaya mahasiswa juga itu ya ini seperti kita mau sampai ke sana lagi dan seterusnya. Apalagi yang di kos, dalam latihan 1 hari belum makan dari kos dan seterusnya. Jadi mohon maaf, insya Allah ke depan, dan saya tahu Pak Wali itu sangat bersemangat bukan lagi semangat 25, tapi semangat 2020. Jadi beliau ini memang betul-betul sangat memotivasi mahasiswa, tapi perlu juga kita dukung dengan reward yang bisa memotivasi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada WD3 yang telah sudi untuk menyampaikan beberapa tadi program, yang pertama teman-teman yang dari jurusan ketua maupun sekretaris, dan yang utama mahasiswa kita yang tentunya harus kita banggakan dan kasih spirit. Oke, kalau dari saya bisa dari capaian evaluasi terkait dengan kegiatan mahasiswa, saya lebih bercenderung pada operasional. Mengapa demikian? Karena maju mundurnya jurusan, fakultas itu ditentukan oleh tadi prestasi mahasiswaan maupun dosen. Karena di dalam apa itu akreditasi juga diberikan juga seperti itu. Terkait dengan apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin, itu Ibu Umi, sebenarnya itu istilahnya itu poin-poin atau hal-hal yang sifatnya lebih esensial. Karena apa? Karena kita juga harus semuanya itu butuh apresiasi dan terutama butuh operasional. Tadi dibicarakan dengan Pak Arifin memang benar. Karena semuanya itu butuh latihan, terus butuh istilahnya tuh, kalau di dalam istilahnya itu dikawal kan, harus diperhatikan secara lebih ini supaya benar-benar apa yang baik dikerjakan mahasiswa, tentunya mungkin prestasi bisa mencapai tingkat lokal, tingkat nasional, apalagi internasional itu butuh stimulasi, butuh rangsangan dan seterusnya. Ini yang penting untuk terutama diperhatikan. Dan supaya nanti ke depan, mengapa saya lebih tanamkan di PAUD itu seperti kayak di sosmed sangat luar biasa banyak, bahkan videonya sangat model. Bahkan ada yang saya deteksi, ada beberapa di antara mereka itu sampai ke nasional. Ya, ada paskibraka,
ada yang sampai pramuka tingkat nasional dan sebagainya. Maka itu juga butuh bagaimana kita memang harus mengapresiasi evaluasi dari apa yang telah dicapai dengan baik mungkin mahasiswa yang baru masuk maupun mahasiswa sekarang sudah mencapai tingkat mungkin predikatnya sudah ke tingkat akhir, mungkin masih ada di semester 5 dan seterusnya. Untuk itu ya mohon ini mungkin harus direalisasikan. Maka Pak Iqbal memang kita itu selama ini memang butuh secara keterbukaan dalam pengertiannya bagaimana yang terkait dengan tentunya kalau kita mau kita yang terkait dengan visi sudah bicara ukur, sudah bicara bersaing, tapi kalau nggak dikaitkan dengan operasional dan sebagainya juga melempem, ya nggak akan jalan. Nah maka dari itu maka harus butuh tim support baik dari tingkat dari 1, dari 2 dan seterusnya, apalagi mengunci bagaimana ada IPA atau mungkin barangkali bisa yang terkait dengan sponsorship yang barangkali bisa kita untuk kita kerjasama. Ini maka dibutuhkan bagaimana keran-keran yang baik dari dalam maupun dari luar itu semuanya juga dibuka. Mungkin itu dari saya. Terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. mengucapkan dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada hari ini, melakukan kegiatan evaluasi. Saya kira suatu kegiatan yang amat penting untuk kita lakukan, dan apa yang diinisiasi oleh Pak Wadid dan Pak Ade, pembinaan mahasiswa di fakultas, kita patut bersyukur karena saya kira ini bagian dari ikhtiar bersama untuk melihat seperti apa proses kita ke depan. Dan kita berikan aplaus dulu loh buat kita semua ini. Ini mahasiswa? Kurang suara ini mahasiswa? Nah, begitu kuat. Saya kira ini para aktivis ini perlu diinisiasi, dan kehadiran mereka hari ini adalah bukti komitmen mereka untuk bersama-sama kita ke depan untuk menata yang jauh lebih baik. Ini patut untuk kita dokumentasikan dengan baik, Pak Wadid, bahwa kehadiran mereka hari ini adalah bentuk sekali lagi adalah komitmen mereka, komitmen kita bersama untuk ke depan jauh lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, Bunda Umi dan Pak Utoy juga, saya kira saya bersenyawa dengan apa yang disampaikan tersebut, yang tidak terlalu panjang yang saya sampaikan. Saya tahu betul bahwa salah satu yang membuat saya tergugah dengan visi misi Pak Wadid dulu adalah keinginan untuk merekonstruksi pola pengembangan kemahasiswaan kita. Dan saya melihat memang sudah mulai dilakukan. Nah, tinggal itu dipermantap Pak Wadid sehingga nanti ke depan betul-betul kita bisa melihat dan menuai hasilnya. Contoh paling sederhana misalnya, saya berpikir bahwa kita perlu ada pola pengembangan itu yang sebenarnya sederhana saja. Contoh misalnya anak-anak kita di MPC sendiri, dan saya kira juga di Bagus akan melakukannya. Di anak-anak semester 3 itu betul-betul kita dorong untuk keluar. Jadi bukan main di KTT, tanda kutip. Dia tidak untuk disiapkan untuk disengat, tapi mereka disiapkan untuk masuk di UKM di universitas. Bahkan di luar sana. Mereka harus aktif di HMI. Berapa orang yang aktif di HMI di sini? Berapa banyak yang mereka di antara mereka masuk di PPI atau organisasi ekstrakurikuler di luar sana? Mereka dorong di situ. Begitu semester 5 kita panen tanda kutip. Mohon maaf, saya tahu Pak Arifin tahu ini sebenarnya bocoran yang saya kira juga bisa kami lakukan di tempat kami sama-sama di tempat dulu. Ini pola yang saya kira bisa kita lakukan. Yang pernah kami alami itu, ini yang kami cerita kalau yang pernah kami alami. Sementara ini kami didorong. Kita masuk di UKM yang ada paling tidak di universitas. Misalnya mohon maaf di LPM yang bergerak di literasi, yang bergerak di kesenian, yang bergerak di olahraga. Teman-teman di PKSD saya tahu betul mereka banyak bergerak misalnya di RISTI, ya kan? Ada di RISTI. Begitu kami butuhkan Pak Ade, ada itu bahkan. Ada di mahasiswa kita. Jadi kita serang mereka, tanda kutip, mereka yang kita maksud adalah lembaga-lembaga yang memungkinkan mereka bisa hidup di sana, mengembangkan dirinya di sana. Sembari fakultas juga menyiapkan itu semua. Dan saya kira sudah dimulai dilakukan. Ada bimbingan bahasa Inggris misalnya, ada untuk public speaking misalnya anak kita dan seterusnya.
Dan saya melihatnya sejauh yang saya amati sejak kami bergabung di tahun 2012, memang anak-anak kita sebagian itu, saya nggak tahu yang hadir hari ini. Jadi orientasinya itu orientasi bersenat saja di fakultas saja. Bagaimana dia bisa duduk di senat, bagaimana dia bisa di handshake, gitu. Itu boleh pasti, harus ada yang jaga gawang. Tetapi menurut saya oleh fakultas juga bisa pikirkan ini bahwa mendorong anak-anak kita untuk bisa keluar. Sehingga begitu kita butuhkan Bapak Ibu, teman-teman, kita butuh misalnya mohon maaf pembawa acara. Siapa yang kita butuh? Siapa yang kita butuh? Ada nggak? Gitu. Ada kegiatan event-event di fakultas, anak-anak kita yang rayakan itu Pak. Mohon maaf, saya harus bocorkan besok orasi ilmiah di prosesi di Yudisium FSD itu adalah mahasiswa. Kami mau mereka yang bicara. Bukan lagi mohon maaf, tentu bahwa dosen-dosen juga tentu memberikan tempat yang sama, tapi kami ingin memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk diberikan ruang untuk mengaktualisasikan apa yang mereka punya. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan. Contoh sederhana, saya dulu sebenarnya juga sambil main-main itu sempat, kalau tidak salah Pak Wali mungkin saya tahu. Ini misalnya PKM, sederhana saja. Kami dulu yang tahun 2008 itu satu proposal 50.000, satu proposal untuk biaya print buat anak. Sederhana sebenarnya ini, tapi ketika itu diberikan kepada anak kita, tadi ini sudah sampai sangat teknis menurut saya dan sudah dibicarakan oleh Pak Ibu Umi tadi bahwa betapa pentingnya kita juga memberikan reward atau apa namanya kepada anak kita. Tapi saya kira itu sangat secuil dari apa yang sebenarnya kita harapkan buat ke depan buat anak kita. Paling penting adalah saya kira potensi yang kita punya saat ini saya kira sangat bagus. Kehadiran mereka ini menunjukkan bahwa pertama mereka ingin memperbaiki diri. Ya, ini perlu kita tangkap bersama Pak Wade. Dan saya tahu betul kantong mata Bapak sudah semakin hari makin besar. Itu menunjukkan bahwa betapa Bapak memikirkan anak kita untuk bisa berkembang lebih baik ke depan. Dan saya percaya kita masih punya waktu yang cukup. Anak-anak ini masih akan punya waktu ruang untuk bisa lebih baik ke depan. Kalaulah lomba itu tidak bisa kita rebut, kita bikinkan lomba. Ya kan? Dan kalau mereka membuatkan itu Pak. Jadi kalau misalnya mohon maaf teman-teman di universitas bikin lomba apa, kita juga bikin lomba di sini. Supaya paling tidak teman-teman adik-adik mahasiswa juga punya kebiasaan untuk mengorganize sebuah kegiatan sekaligus juga menjadi bagian untuk memperbaiki kualitas ke depan untuk ya berkompetisi misalnya. Saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kulturnya dan strukturisasi dari senat, jurusan dan segala macam itu juga perlu kita kembangkan ke depan dan kita tata kembali supaya ini bisa bersesuaian dengan kita. Saya bilang saja bahwa memang yang dulu itu saya merasa bahwa mohon maaf di jurusan-jurusan tertentu ada sekat gitu dengan teman-teman di senat fakultas, disebut senat fakultas sekat masih. Nah itu rahasia umum. Nah saya kira satu PR yang harus dipecahkan sekarang awal ketiga dan Pak Ade dan saya sudah dimulai adalah membutuhkan ruang. Kita tidak boleh lagi nafsi-nafsi antara jurusan tertentu dengan jurusan lain, apalagi jurusan dengan sebuah lembaga fakultas itu kan dia sangat tidak elok kan. Nah ini rasa terbaik untuk kita berbaur bersama, memikirkan bersama langkah-langkah kita ke depan. Saya kira hal itu bisa sampaikan, mohon maaf terlalu banyak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah bisa sama-sama di sini, bertemu mendapatkan berkah, dan salam buat kalian. Kalau ini tema nih, Pak Wade,
saya justru jadi takut sama Pak Wali. Evaluasi ya, kalau evaluasi seperti yang di depan ini. Tapi satu hal yang patut kita aplaus adalah Pak Wali hari ini mau terbuka untuk evaluasi. Kita kasih aplaus dulu untuk luar biasa. Dan pertama bahwa insya Allah ke depan akan ada sebuah momentum dan juga mungkin kita menciptakan momentum untuk bagaimana bisa bahwa meskipun yang kondisi hari ini, karena kita juga tidak mungkin bisa meramal bahwa kondisi hari ini akan berubah misalnya 1-2 bulan ke depan. Bisa saja nuansa seperti saat ini dengan situasi masih dengan pandemi ini mungkin saja bisa bertahan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita tidak bisa memastikan untuk itu. Maka terkait dengan hal ini, meskipun dengan kondisi ini, dengan belajar dari kemarin yang tidak banyak menyampaikan, mungkin saran saya ini Pak Wali, mungkin satu kita perlu ada bank data tentang potensi dan minat bakat mahasiswa. Jadi bisa punya bank tentang ini. Jadi mau di bidang apa saja, terutama bidangnya mungkin kita bisa merujuknya dari mana? Kita merujuknya dari data, misalnya kayak kemarin proximitas lomba di sana. Berarti kita mau melihat merujuk data dari situ. Kita lihat dari situ. Termasuk mungkin juga ada data yang berkaitan dengan indikator yang dalam kaitannya dengan akreditasi. Nah, tentu ini kita bisa jadikan indikator untuk mencantumkan bahwa mahasiswa ini punya potensi di sini atau minat di sini atau punya bakat di sini. Itu mungkin satu menurut saya. Yang kedua adalah kalender kemahasiswaan. Kesempatan bahwa kita terkesan tidak terkesan bahwa kita seolah-olah tiba masa itu, tiba akal. Maka kita buat kalender kemahasiswaan dengan kegiatan selama ini mungkin juga bawa dengan juga ini. Jadi kita sudah bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah memiliki skill bahwa bulan ini, minggu ini akan ada di universitas, mungkin juga untuk go internasional. Nah, buat saya ini mungkin sebagai saya tidak bisa memberikan apa evaluasi saya juga awalnya di situ, Pak. Ya, jadi cuma saran masukan saya ini dan saya yakin mudah-mudahan ke depan ini kita akan lebih solid karena tim itu satu semua satu ya kira seperti itu dan namanya semangat itu sampai ini sekarang masih tetap ada dan akan terus mengada seperti ini. Itu saja kira-kira Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf soalnya kalau saya sendiri Pak jujur saja barusan masuk dalam lingkup Ormawa dan baru mengikuti tatanan organisasi di kampus ya. Jadi saya rasa saya belum mengenal juga sebagian daripada dosen-dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi Bapak mohon maaf Bapak sampai. Jadi Pak yang saya hormati Pak Arya, Pak Aprianto dan juga Bapak jurusan, mohon maaf saya tidak disebutkan satu persatu. Kemudian permohonan maaf saya yang kedua melangkahi ketua senat kami yang mungkin berhalangan hadir di tempat ini. Sebenarnya kami dari Ormawa, saya sendiri dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar, bahkan tidak di tingkat ketua ataupun sekretaris. Jadi saya hanya sebagai pendamping atau menemani saja Pak Sek di sini mewakili Pak Ketua yang sedang turun KKN. Jadi sedikit kami menyampaikan beberapa keluhan kami ataupun nama saya perkenalkan, nama saya Andrian Alvika, bisa di keanggotaan ilmu dan penelaran. Oke, langsung saja Pak. Jadi kami mohon Pak kiranya ada daripada pembinaan kemudian evaluasi daripada kinerja yang nantinya akan dibahas sama-sama dalam meningkatkan kualitas kemahasiswaan. Artinya di sini kami memiliki prestasi-prestasi, memiliki pelatihan, kemudian coding dari tiap mahasiswa, cuman
salah daripada mungkin kita tidak bisa menyalahkan dari pihak universitas ataupun ormawa. Kami tidak memiliki daripada pengawalan dari bawah, sehingga kami main sendiri-sendiri. Sedangkan kami saja di bagian ormawa tidak ada mengadakan rapat yang menggabungkan semua ormawa fakultas ilmu pendidikan, sehingga bagaimana kita menjalankan ataupun meningkatkan kualitas prestasi fakultas ilmu pendidikan, sedangkan kerjasama ormawa ini tidak ada. Gitu. Kemudian dalam pembahasan anggaran, jadi kami kesulitan dengan anggaran yang kami laksanakan untuk mungkin membantu teman-teman yang berprestasi. Contohnya di bidang tari, menari. Mereka itu di kelas saya saja Pak. Di kelas saya itu banyak menari sebenarnya. Cuma tidak ada pembinaan pengawalan. Satu contoh disediakan dia bentuk seperti pelatih untuk mengawal bagaimana mereka ini bisa berlomba. Kemudian yang kedua Pak, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang masuk ke kita, apalagi langsung disurati begitu, itu suratnya ini langsung tiba masa tiba akal. Artinya Pak, jujur saja, tiba masa tiba akal itu artinya tidak ada persiapan lebih matang untuk melihat teman-teman mahasiswa yang memiliki kelebihan di setiap kegiatan tersebut. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan, karena itu memang melalui salah satu utusan-utusan di sana. Kemudian yang kedua Pak, kami rencana untuk mahasiswa baru ini kami akan melakukan salah satu bentuk pengenalan mereka terhadap fakultas kita, khususnya jurusan pendidikan jurusan luar dasar. Kami ada rencana pembuatan video untuk mereka. Jadi di situ ada pengenalan identitas mereka. Kemudian kami akan menambahkan mungkin bakat di situ. Nah di situ salah satu program kami bagaimana di masa pandemi ini walaupun tanpa tetap muka dengan mereka dalam pengenalan kehidupan kampus, kami juga bisa mengenal mereka melalui online dengan mengetahui beberapa bakat-bakat mereka yang nantinya mereka akan perkembangkan pada saat ada urusan-urusan di fakultas ilmu pendidikan ini. Mungkin dari saya begitu, Pak Sek ini ada izin. Jadi sebenarnya dinanti oleh Pak Sek. Ya, dan saya begitu Pak. Mohon maaf kurang jelas karena alhamdulillah bersyukur sekali bisa diundang sekaligus karena ormawa lain yang berbicara, jadi alhamdulillah diberikan kesempatan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Baik, langsung saja yang pertama. Menurut saya, berdasarkan pengalaman kemarin ini, seharusnya kegiatan yang akan diikuti oleh mahasiswa itu, apakah itu harus memang turunan dari fakultas, atau misalnya kan ada mahasiswa yang lolos debat, lolos PIMNAS, tapi tidak. Misalnya kemarin ada kegiatan debat di Universitas Veteran Jakarta. Nah itu jadi masuk ke GS itu lulus. Cuman mungkin karena tidak sepengetahuan dari kedua jurusan, kami mengajukan itu untuk dibiayai. Nah itu dibiayai cuman tiketnya, untuk di sana kan tidak ada. Di sana kita mau tinggal di mana, makanya bagaimana. Nah itu seharusnya jurusan juga atau fakultas itu, walaupun itu tidak sesuai dengan, misalnya kan tadi kan tujuannya itu intinya itu ke PIMNAS, ikut PIMNAS. Nah kalau misalnya ada mahasiswa yang lolos di event nasional yang itu tidak PIMNAS, misalnya ada kegiatan di Universitas Veteran Jakarta, ada juga mahasiswa berprestasi yang mulai event hunter seperti itu kan lolos, ada loanya. Nah kenapa ini tidak dibiayai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi untuk adanya lomba-lomba ini, saya pikir itu sosialisasinya ini ataupun lomba-lombanya ini seluruh mahasiswa itu tahu. Jadi walaupun tidak ikut lomba itu mereka tahu. Karena biarpun bagaimana mahasiswa itu kalau tidak tahu informasi, orang tidak mengerti juga, dan mereka kan tidak tahu. Seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih
kemahasiswaan kita di Fakultas Pendidikan, khususnya kegiatan-kegiatan event-event yang bergengsi di tingkat universitas, misalnya KDI yang Konferensi Debat Mahasiswa Indonesia. Kita mampu Fakultas Ilmu Pendidikan itu mampu bersaing dengan fakultas-fakultas lain, bahkan kita masuk dalam 16 besar tim terbaik. Nah, jadi di sini tinggal bagaimana kita bisa lebih lagi mengasah kita yang ada di dalam kita, harus mengasah kemampuan kita. Kemudian juga kita kemarin kita juga tetap, walaupun kita dapat krisis pandemi COVID, kita tetap memberikan proposal PHB 2D dan bisa berkontribusi. Kemudian juga beberapa hal kemarin kita tetap mengikuti proposal PKM di tingkat universitas. Saya memohon kepada Pak Dekan bahwa setelah seperti ini kita bisa mengadakan tetap begitu untuk melatih bagaimana untuk proposal PKM, kemudian proposal PHB 2D. Saya juga jangan terlalu fokus kepada kegiatan, bukan tetapi kita harus bisa terus mengasah untuk tingkat fakultas sendiri ya, mahasiswa sendiri. Kemudian juga berkaca kepada pengalaman yang kemarin seperti kegiatan di Mapres. Nah, kita dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu walaupun pada saat itu kan di 10 fakultas, nah kita mampu saya sendiri mampu masuk dalam 6 besar walaupun tidak masuk 4 besar, tapi menurut saya program yang sudah saya bawakan di tingkat universitas itu sudah lebih bagus dan bagus. Seperti yang Mapres kemarin yang juara 1 itu dari yang penelitiannya itu Pak, itu sudah diteliti duluan. Jadi menurut saya kita sekarang ini kita harus misalnya ada pengabdian, misalnya proposal PHB 2D atau juga kita bisa ada prakarya kita itu bisa kita tuangkan begitu Pak. Kemudian juga kita bisa ambil contoh di UPI Bandung. Nah, karya-karya media pembelajaran kita itu bisa kita misalnya ada yang kita ciptakan itu bisa kita buatkan kaki atau bisa juga bisa kumpulkan sebagai inilah karya-karya kita dari Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu Pak. Hanya masukan saya. Terima kasih untuk Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Soalnya saya ingat sekali ini yang mahasiswa. Oke, dari beberapa masukan dari Kajur MP, Kajur PLS, Kajur PAUD, Kajur PSD dan Kajur BK, ini merujuk pada suatu pembinaan yang benar-benar harus bukan hanya direncanakan tetapi harus dilaksanakan, sehingga saya sudah memberikan informasi kepada Pak Wadik 3 atau ide kepada Pak Wadik 3. Ini kita akan nantinya insya Allah membuat sanggar, ya, sanggar pelatihan. Jadi saya menginisiasi kepada Pak Wadik 3 untuk membuatkan sanggar dan pembinaan seni. Kemudian di dalamnya juga ada pembinaan tentang karya tulis. Tapi lagi-lagi ini adalah dorongan dari atau motivasi sendiri dari tingkatan Ormawa, karena kegiatan-kegiatan atau program seperti ini seharusnya ini memang dibawa dari Ormawa dulu itu sendiri, kemudian diajukan ke kita, nanti insya Allah akan direalisasikan. Mengapa demikian? Sebagai informasi dari untuk Pak Kajur semua, yang kami takutnya adalah ketika kami langsung mengambil langkah sendiri, ini langsung ada nada-nada sumbang atau misalnya suara ketus dari para mahasiswa, oh kita Ormawa udah nggak dilibatkan lagi, semua diurus oleh pembina Ormawa atau Wadik 3. Saya nggak mau seperti itu. Tetapi ketika misalnya menyerahkan kepada Ormawa ini, mohon maaf, agak sedikit respon dari pihak Ormawa, saya tidak tahu, apalagi yang dari Senat, mohon bantuannya. Jadi sampaikan kepada ketua, mohon untuk lebih memotivasi para anggotanya masing-masing bidang untuk dapat bergerak. Karena apa? Saya tidak mau ada suara-suara sebentar lagi demo lagi muncul, tidak pernah tahu ada kita nggak dikasih anggaran untuk kegiatan, mau gimana mau dikasih anggaran proposalnya saja nggak ada gitu. Jadi mohon bantuannya dari Ormawa, dan untuk HMJ silakan berkoordinasi juga dengan jurusan. Ini penting sekali. Saya teringat waktu kemarin ini sebagai
bahan masukan juga ya untuk pembina orang-orang di tingkatan jurusan khususnya HMJ. Kemarin 2 tahun lalu ya Pak Utoyo, waktu itu Pak Utoyo masih sekju. Ketika mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MTQ, saya waktu itu sebagai pembina orang-orang di tingkatan jurusan. Nah, saya mengidentifikasi dengan bantuan HMJ siapa saja yang bisa untuk kita ikut sertakan. Dan saya walaupun mohon maaf tanda kutip waktu itu tidak ada bantuan operasional, dan terakhir karena sudah kosong dompet saya hubungi Pak Utoyo karena waktu itu mau beli jet untuk CBT untuk lanjutan. Nah, saya menjaga mahasiswa itu, mengawal dan seluruh beberapa cabang yang diikuti langsung, dan inilah buah dari pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, kendalanya di bagian kemahasiswaan khususnya di fakultas sekarang, kami nggak tahu ya, nggak ada daftar atau macam yang disebutkan oleh Pak Kajur Rika tadi, bank data terkait mahasiswa-mahasiswa dari tingkatan jurusan. Nah, jadi dan kemarin sebagai informasi, kalau kemarin disebutkan tiba saat tiba akal tentang pelaksanaan peksimitas, perlu kami sampaikan ya di kemahasiswaan, kami meminta nama-nama untuk diberikan pelatihan itu, kalau saya nggak salah ingat sekitar 3 mingguan lebih memasukkan nama-nama dari tingkatan jurusan. Tetapi sampai H-7 bahkan H-3 itu belum ada nama-nama yang fix. Nah, ini membuat kita kesulitan, bahkan waktu pelaksanaan lomba kemarin itu ya mana yang ada yang kita ikutkan. Nah, sebenarnya kalau memang betul-betul sudah dimasukkan namanya ya, mohon maaf, ini bukan menyalahkan siapa-siapa, ini sebagai evaluasi saja. Semoga kedepannya ada semacam gerakan juga ya, dukungan dari teman-teman baik dari Ormawa, Angkatan Senat maupun HMJ. Ini silakan membantu Bapak Ibu dosen ketua jurusan di tingkatan jurusan. Ya, ini penting sekali. Saya itu kalau melihat mahasiswa, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Chandra, lebih kepada bagaimana bisa menduduki suatu jabatan dalam Ormawa. Tetapi tidak ada effort atau usaha dari masing-masing anggota Ormawa tersebut untuk berprestasi. Oh, ayolah, come on, kita harus membuat sesuatu yang baru. Jangan hanya oke lah, saya ini sebagai ketua senat, saya ini sebagai wakil, atau misalnya sebagai ketua MJ. Dulu saya waktu menjadi masuk di Ormawa, saya berani tinggalkan Menteri Penalaran dan Keilmuan karena saya mau untuk berprestasi di luar. Kalau hanya untuk kejar-kejar kegiatan di kampus, paling hanya dapat 2 juta per kegiatan. Itu pun mau utang dulu BPKB ada tak ada. Nah, saya mau tingkatan Ormawa ini membantu, saling mendukung, saling membuka komunikasi. Jangan ada sekat. Ya, saya nggak mau sekali. Silakan tanya yang jurusan itu saya buat seperti itu. Saya nggak mau ada sekat-sekat. Ya, ayo kita saling mendukung. Nanti insya Allah saya menunggu yang dari Senat Ramayuda ini, saya menunggu proposal untuk kegiatan, bukan kegiatan ya, program untuk pembinaan. Dan ini bukan hanya dilaksanakan 1-2 kali, akan tetapi ini akan dilaksanakan secara berkala. Dan insya Allah tahun depan saya target itu, insya Allah dari Pak Wali 3 ini bagaimana ini kita harus sebut. Insya Allah tahun depan kita bisa menyaingi FOK. FOK itu kemarin itu identik dengan olahraga, tetapi waktu peksimitas kemarin mereka mendapatkan sampai juara 1 untuk, bukan juara 1 umum ya, di beberapa cabang mereka mendapatkan juara 1. Nah, insya Allah tahun depan melalui pembinaan di sanggar tersebut kita dapat meraih prestasi-prestasi bukan hanya dalam peksimitas, akan tetapi juga lebih penting sekali untuk juga di karya tulis ilmiah.
seperti itu. Tapi lagi-lagi saya minta dukungan dari teman-teman Ormawa, khususnya Senat yang langsung berkaitan langsung dengan saya, HMJ juga. Silakan membuatkan proposal untuk program yang akan kalian laksanakan. Jangan hanya bersifat seremonial, hanya acara 1 hari selesai. Ini harus dilakukan secara berkala. Sebenarnya kalau saya mau, ya langsung saja saya buat proposal untuk pembuatan sanggar. Tapi saya nggak mau akan muncul suara kok programnya mahasiswa atau misalnya kegiatan mahasiswa diambil alih oleh pimpinan Ormawa. Saya nggak mau. Saya mau ada kolaborasi. Katakanlah 90% ini dihandle oleh tingkatan Ormawa. Nah, saya sebagai pembina ini hanya memberikan arahan apa saja yang harus dilaksanakan. Ini balik lagi dari kesiapan teman-teman sekalian, mau tidak untuk membantu dari tingkatan jurusan sampai tingkatan fakultas seperti itu. Terima kasih sekali Pak Kajur MP, ini bagus sekali sarannya. Insya Allah ini akan diakomodir Pak di program sanggar. Tapi saya menunggu proposal dari Ormawa, Senat, silakan langsung dibuat. Nah, untuk saran dari Kajur DLS Bu Dr. Umi Salam, ini reward, ini insya Allah akan diprogramkan Ibu, ya. Tetapi kami mohon maaf sekali karena untuk pembelian reward ini mungkin ada kebijakan-kebijakan sendiri dari Wali 3, entah itu keluar dari pribadi ataupun dari jadi ini langsung ke Wali 3. Nanti insya Allah setelah ini Wali 3 akan menyampaikan. Untuk Kajur PAUD juga tentang operasional, kemudian bank data juga, data setiap ini insya Allah. Tapi mohon bantuan dari tingkatan HMJ ya, HMJ PGSD, HMJ PAUD, HMJ MP, HMJ PLS yang nggak ada ya? Mana HMJ PLS? Nah, kita diundang tuh, semua ada, semua diundang. Nah, Senat ada, walaupun ketua dengan sekretaris nggak bisa datang karena di lokasi KKN, saya memohonkan untuk teman-teman anggota lain bisa datang, ya. Tapi tetap kita akan melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi untuk persiapan PKKMB ini saya butuh sekali teman-teman karena ini akan dilaksanakan fakultas, ini akan sebentar dibahas. Seperti yang disampaikan oleh dari HMJ PGSD tadi, sebenarnya saya akan jelaskan di poin berikutnya. Oke, dari Kajur PGSD rekonstruksi, oke, nanti insya Allah kita akan laksanakan. Dari Kajur BK juga seperti itu, bank data. Oke, saya rasa cukup. Mungkin akan ditambahkan oleh. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak, ibu-ibu, serta mahasiswa kami catat semuanya. Insya Allah ini bukan jadi catatan saja, tapi insya Allah ada aktualisasinya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh kayu-kayu tadi, kita lihat hampir semuanya sama untuk pengembangan kita di universitas. Sehingga kami masukan tadi, insya Allah kami akan diskusikan, dan ini juga pernah sudah disampaikan ke kami mengapa kami belum aktualisasikan, karena kita melihat keadaan. Mungkin tidak perlu kami jelaskan panjang lebar, termasuk pemberian award dan lain sebagainya. Keadaan kita di kampus bukan cuma di fakultas saja, tapi secara keseluruhan bisa mengalami ini. Tetapi hal ini kami berusaha mengantisipasi karena kami tahu bahwa pemberian reward untuk mahasiswa yang berprestasi di lingkungan fakultas ilmu pendidikan bukan hanya rewardnya itu dalam bentuk uang. Kalau bentuk uang pasti akan habis. Kami sudah berinisiatif semua kegiatan yang event-event di tingkat fakultas maupun universitas, kami selalu menyediakan piagam penghargaan. Baik itu akan ditandatangani oleh Bapak Dekan langsung atau ditandatangani oleh kami sebagai panitia. Itu adalah kenangan yang bisa, kalau uang habis, tapi itu bisa digunakan untuk SKPI. Jadi kita akan siapkan insya Allah. Mungkin buat Pak Saudara Yuda masih ada beberapa yang belum selesai kita buat sertifikatnya, karena yang membuat sertifikat masih sibuk untuk persiapan akreditasi. Nanti insya Allah teman-teman lain yang merasa ada event yang dilakukan, yang kegiatan yang dilakukan, tetapi tidak ada penghargaan yang diberikan, tolong diberitakan kepada kami. Dan kami mohon maaf
buka rumah di apa namanya di kamar dan lain-lain. Yang lain-lain tidak perlu ini karena masukan, tidak perlu kami tanggapi secara satu persatu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita rasa cukup untuk kegiatan evaluasi. Terima kasih banyak sekali atas masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa maupun dosen untuk kelancaran kegiatan kita. Kami sangat berharap sekali kegiatan kemahasiswaan ini kita saling bahu-membahu agar supaya nama baik fakultas lebih cemerlang lagi di mata fakultas lain. Karena kemarin jujur kami agak merasa bagaimana, tapi mau tidak mau harus kami hadapi karena harus diangkat juga bahwa begini keadaan kita, dan itu merupakan jawaban buat kita untuk memperbaiki tampilan berikutnya. Kita berikan tepuk tangan buat semua dulu. Teman-teman sekalian, kita masuk pada acara yang sangat penting sekali yang sudah ada di depan mata kita, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Namanya PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nanti akan dipandu oleh Pak Ade. Yang kami perlu informasikan bahwa pelaksanaan itu kami ini adalah panitia inti di tingkat universitas. Saya dipercayakan sebagai ketua panitia untuk pelaksanaan PKKMB di tingkat universitas. Sehingga untuk tingkat fakultas kita akan diskusi siapa yang akan jadi ketuanya dan siapa yang akan kegiatan lainnya. Nah, untuk pelaksanaan PKKMB ini sesuai rapat kami di tingkat fakultas, tingkat universitas akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai tanggal 25. 21 itu yaitu kegiatan di tingkat universitas, 21, 22 tingkat universitas. Jadi ada pendalaman materi dan beberapa narasumber yang akan kita hadirkan. Setelah itu hari ketiganya itu akan masuk pada tingkat BEM. Jadi semua BEM UKM itu tidak serahkan sepenuhnya, 1 hari penuh kegiatan yang dilakukan di tingkat BEM. Setelah itu 2 harinya dilakukan di tingkat fakultas. Jadi itu akan kolaborasi. Silakan akan dibagi bagaimana caranya. Nanti kita akan atur bersama nanti dalam rapat nanti. Mana porsi, berapa lama porsi yang akan diberikan kepada fakultas, berapa lama akan diberikan ke jurusan-jurusan, dan berapa lama akan diberikan ke senat dan HMJ. Nanti kita akan sesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Nah, mengawali nanti akan dipimpin oleh saudara Ade. Masing-masing kami beritahukan secara lebih awal bahwa kita akan membutuhkan profil, video profil daripada fakultas, jurusan-jurusan, dan senat HMJ serta LM. Nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi atau bisa memberikan pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa yang akan masuk nanti. Yang paling utama yang kami sampaikan kepada insyaallah yang akan jadi ketua nanti, kita butuh yang utama itu butuh database mahasiswa. Kami sudah menyiapkan Google Form-nya yang akan diisi oleh mahasiswa baru, supaya kita sudah bisa memetakan mereka, supaya tidak sibuk-sibuk lagi. Kita akan minta mereka mengisi Google Form. Jadi siapa yang punya bakat di apa,